tadi sebelumnya kita itu belajar turunan berfungsi untuk mengetahui kecepatan dari posisi, mengetahui percepatan dari kecepatan. Nah, sekarang kebalikannya, diketahui misalnya percepatan, diminta untuk menentukan kecepatan, atau diketahui kecepatan, diminta untuk mengetahui si posisinya. Nah, ini namanya konsep integral atau anti turunan. Seperti yang udah kalian tahu, bahwa kecepatan itu sama dengan kecepatan saat adalah dr per dt gitu ya. Nah, dr per dt. Jadi kalian harus kalikan dulu ini, kali silang. Jadi v dt sama dengan dr gitu ya. Nah, kemudian supaya kita menghilangkan diferensialnya, maka kita pakai anti turunan. Nah, jadi di sini anti turunan, di sini juga anti turunan ya, atau integral, dikasih integral. Nah, di sini batasnya karena ini diferensialnya terhadap t, jadi di sini batasnya. Nah, kalau integral itu ada batasnya ya. Jadi dari T1 sampai T2, waktu awal sampai waktu akhir. Nah, yang ini juga ada batasnya karena di sini diferensialnya R, berarti di sini batasnya R1 sampai R2. Nah, setelah itu baru kita integralkan. Cara mengintegralkan ya, konsepnya kita langsung contoh soal aja ya. Jadi misalnya ada soal V, kecepatan persamaannya 4T, vektor satuannya I, ditambah misalnya di sini 8 ya, 8T ditambah 2, vektor satuannya J. Terus ditanyakan misalnya jika posisi awal berada pada koordinatnya di mana? Jadi posisi awal yaitu R1 ya, 3,2 meter. Nah, terus ditanyakan adalah posisi keduanya di mana ketika waktunya 2 sekon gitu. Nah, jadi ini pakai konsep integral. Kenapa? Karena kebalikannya, kecepatan mencari posisi. Kalau sebelumnya kita belajar turunan, dari posisi mencari kecepatan. Jadi sama kayak ini ya. Jadi kalian tulis kecepatan itu sama dengan dr per dt. Nah, jadi di sini kali silang berarti v dt sama dengan dr, maka integral di sini waktunya, karena di sini posisi awal dianggapnya itu ketika mula-mula ya, ketika waktunya itu sama dengan 0. Jadi T1 dulu lah, nggak apa-apa ya, T1 dulu. Terus sampai T2. Nah, V-nya kalian substitusi jadi persamaan yang di atas. Jadi di sini 4T I ditambah kurung buka 8T plus 2 vektor satuannya J. Jangan lupa kurung lagi di sini DT sama dengan integral R1 sampai R2, di sini dr. Nah, jadi kalian integral itu konsepnya adalah perhatikan pangkatnya ya. Karena di sini T berarti kita lihat variabel T-nya. Nah, jadi integral konsepnya adalah pangkat ditambah 1. Jadi ini kan pangkatnya 1. 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, koefisiennya tetap tulis di sini 4 dibagi. Nah, dibagi pangkat yang sudah ditambahkan. Berarti dibagi 2. Vektor satuannya I ditambah kurung buka. Nah, sama ya, lihat dulu T-nya pangkat berapa, terus ditambah 1, jadi 1 tambah 1, 2. Tulis koefisiennya 8 dibagi dengan pangkat yang sudah ditambahkan 1, jadi 2 ya, ditambah. Nah, di sini pangkat T-nya berapa? T-nya di sini pangkat 0, berarti 0 ditambah 1 sama dengan berapa? 1, berarti di sini T pangkat 1, di sini 2, tulis pangkat yang di sini, 1 kan ya, terus tutup kurung, vektor satuannya adalah J. Nah, sekarang integralnya hilang, kita ganti jadi batas di sini. Jadi kita kasih batasnya ya. Batasnya dari T1 sampai T2. Karena di soalnya posisi awal ya. Jadi anggap aja posisi awal itu dia ketika waktunya 0. Nah, berarti dari sini dari 0 sampai T2-nya itu ini yaitu 2 sekon. Jadi di sini 2 sekon sama dengan R1 sama R2 ini ya. dr di depannya kan ada 1 ya, 1 dikali R-nya di sini pangkat berapa? Pangkat 0 ditambah 1 jadi 1, jadi di sini R pangkat 1 kan awalnya 0.
Jadi 1 di sini boleh aja kalian ganti jadi 1 kali R pangkat 0. Boleh ya. Kenapa? Karena tidak mengubah nilai. 1 kali R pangkat 0 tetap 1. Ini untuk mempermudah aja supaya kalian kebayang kenapa bisa tiba-tiba ada R. Nah, jadi di sini kita tambahkan R pangkat 0 ya. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1, maka di sininya 1 dibagi 1 per 1. Jangan lupa batasnya yaitu R1 sampai R2. Sudah? Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal masukin aja batasnya ke persamaannya. Nah, jadi kalian masukin dulu yang batas di atas ya. Atau kalian rapikan dulu, nggak apa-apa persamaannya. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Di sini T kuadrat, vektor satuannya I, ditambah 8 dibagi 2, 4. T kuadrat ditambah 2. T, vektor satuannya J. Jangan lupa batasnya kalian tulis jadi 0 sampai 2. Nah, 1 bagi 1, 1 ya. Jadi di sini tinggal R aja. Ini R2, ini R1. Nah, pertama semuanya ini T-nya kalian ganti jadi 2. Jadi di sini kita tulis ya. Jadi 2 dikali 2 pangkat 2 dikali vektor satuannya I ditambah 4 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 vektor satuannya J. Nah, selesai buat yang batas atas. Sekarang dikurang dengan batas yang bawahnya. Jadi 2 dikali 0 pangkat 2 vektor satuannya I ditambah kurung buka 4 dikali 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 vektor satuannya J. Habis ya. Nah, jadi udah selesai yang itu. Sama dengan ini bawahnya kita tulis. Nah, sama kayak tadi. Jadi R-nya kita ganti dulu jadi R2. Maka di sini R2 dikurang R1. Nah, selesai persamaannya. Kita sederhanakan, maksudnya kita rapikan. Jadi 2 kali 2 pangkat 2 itu adalah 8I. Jadi di sini 8I ditambah kurung buka 4 dikali 2 pangkat 2 itu 4 dikali 4 berarti 16. 16 ditambah 4 sama dengan berapa? 20 ya. Langsung aja di sini kita tulis 20. 20 J. Nah, ini selesai buat yang satu laginya. Jadi 2 dikali 0, 0. 4 dikali 0, 0. 2 kali 0, 0. Jadi di sini dikurang 0 ya. Sama dengan ini. R2, maaf ini bukan kuadrat tapi R2 koefisien ya. Jadi di sini R2 dikurang R1. Nah, maka pertanyaannya R2 sama dengan berapa? Jadi kita sederhanakan ini R1-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi di sini ditambah R1 sama dengan R2. Nah, jadi ya udah selesai. Berarti 8I ditambah 20J ditambah R1-nya tadi berapa di soal? Nah, R1-nya itu 3,2. Nah, itu masih dalam koordinat. Jadi kalian ubah ke persamaan vektor posisi. Ternyata 3,2 itu sama dengan 3I ditambah 2J gitu ya, sama dengan R2. Maka kalian selesaikan ini, jumlahkan yang sama vektor satuannya. Berarti 8I ditambah 3I sama dengan 11I ditambah 20J ya. Jadi yang J sama J lagi. Jadi di sini 22J. Maka posisi akhirnya ketika 2 sekon yaitu 11I ditambah 22J. Gitu. Untuk contoh soal yang mirip dengan nomor 7.